atas dua lapisan atau disebut diploblastik. Di antara dua lapisan luar dan dalam terdapat sel-sel amobasit dan spikula yang berfungsi menangkap makanan. Porifera memiliki rongga tubuh atau disebut spongokol, memiliki lubang air, ostium, dan saluran keluar air atau oskulum. Pada porifera terdapat 3 tipe saluran air, yaitu yang pertama tipe askonoid, yaitu ostium dihubungkan ke spongosol oleh saluran lurus. Yang kedua tipe sikonoid, yaitu ostium dihubungkan ke spongosol oleh saluran yang bercabang-cabang. Dan yang terakhir tipe leukonoid atau lagon, ostium dihubungkan oleh saluran bercabang-cabang ke suatu rongga yang tidak berhubungan langsung dengan spongosol. Memiliki tubuh yang tersusun atas dua lapis sel atau diploblastik, memiliki rongga gastrovaskuler atau untuk mencerna makanan, memiliki satu lubang disebut oskulum yang berfungsi sebagai mulut dan anus. Habitat Coentrelata sebagai besar di laut dan di air tawar. Moluska sering disebut sebagai hewan bertubuh lunak. Tubuhnya terdiri atas 3 bagian utama, yaitu kaki, massa visceral, dan mantel. Sebagian besar anggota moluska dilindungi cangkang dari zat kapur atau gading. Meski demikian, ada pula yang tidak bercangkang. Anggota moluska dapat hidup di air laut, air tawar, dan darat. Arthropoda. Filum Arthropoda memiliki kaki dan tubuh yang beruas-uas, merupakan hewan tripoblastik dan memiliki tubuh simetri bilateral. Tubuh Arthropoda terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Rangka luar Arthropoda tersusun dari zat kitin. Alat pernapasan menggunakan insang, trakea, permukaan tubuh, dan paru-paru buku. Filum Echinodermata. Echinodermata memiliki permukaan tubuh yang umumnya berduri. Alat gerak Echinodermata berupa kaki ambulakral yang merupakan tabung dilengkapi dengan alat pengisap dan digunakan untuk melekat di dasar air. Echinodermata bernapas menggunakan insang yang tersebar di permukaan tubuhnya. Vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Vertebrata memiliki rangka dalam yang disebut endoskeleton. Endoskeleton terbentuk dari kartilago dan tulang. Dalam proses reproduksinya, vertebrata ada yang bertelur, ovipar, melahirkan, vivipar, dan bertelur melahirkan, ovovivipar. Berdasarkan penutup tubuh, alat gerak, dan cara berkembang biak vertebrata dibedakan menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah superkelas Pisces atau ikan. Pisces merupakan kelompok vertebrata yang bersifat ovipar. Fertilisasinya terjadi secara eksternal dan internal. Arak geraknya berupa sirip, permukaan tubuhnya ditutupi oleh kulit bersisik yang licin, serta bersifat poikiloterm atau berdarah dingin. Ada kelas amfibi atau katak. Amfibi merupakan hewan yang dikenal hidup di 2 alam, yaitu air dan darat.
Tubuh ditutupi kulit yang selalu basah dan tidak bersisik. Sebagian besar amfibia mengalami metamorfosis, fase larva bernapas dengan insang dan hidup di air. Setelah dewasa, bernapas dengan paru-paru dan kulit dan hidup di darat. Fertilisasi amfibi terjadi secara eksternal dan perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Amfibia dibedakan menjadi beberapa ordo, yaitu yang pertama Caudata, amfibi berekor dan berkaki. Contohnya salamander. Ada Anura, yaitu amfibi tidak berekor. Contohnya katak Bangkok. Yang ketiga Apoda, amfibi tidak berkaki. Contohnya Ichthyosis glutinosis. Beberapa peran amfibi bagi kehidupan manusia antara lain dimanfaatkan dalam bidang kedokteran untuk diambil racunnya sebagai penguat denyut jantung. Di beberapa daerah, spesies katak dijadikan sumber makanan. Ada kelas reptilia atau melata. Reptilia hidup di darat, termasuk hewan berdarah dingin atau poikilotherm. Kulit tubuhnya kering, bersisik, terbuat dari zat tanduk, tak berlendir dan sedikit mengandung kelenjar. Dalam hidupnya, beberapa jenis reptilia mengalami pergantian kulit atau ekdisis. Reptilia bernapas dengan paru-paru. Reptilia dibedakan menjadi 4 ordo, yaitu yang pertama ada Squamata, terdiri atas 2 subordo, yaitu Lacertilia atau bangsa kadal, mempunyai 4 tungkai. Yang kedua ada Chelonia atau bangsa kura-kura dan penyu. Tubuh dilindungi oleh carapax di bagian atas dan pelestron di bagian bawah, tidak mempunyai gigi, serta rahangnya dilapisi zat induk. Yang ketiga ada Crocodilla, bangsa buaya, mempunyai kulit tebal, rahang kuat pada lubang hidung dan telinga. Terdapat klep yang dapat menutup ketika berada di dalam air. Yang terakhir terdapat Rhinicocephalia, merupakan ordo yang paling primitif. Beberapa peranan reptilia yang bermanfaat bagi kehidupan manusia antara lain sebagai sumber bahan pangan, misalnya telur penyu, sebagai predator alami, misalnya ular memakan tikus. Selain itu, reptilia dapat pula merugikan manusia, yaitu ular memangsa hewan ternak dan ular berbisa dapat membunuh manusia. Kelas Alves. Alves bersifat ovipar. Fertilisasinya terjadi secara internal dan perkembangan embrionya terjadi di luar tubuh induknya. Alves memiliki alat gerak berupa sayap dan sepasang kaki. Permukaan tubuhnya tertutup oleh kulit yang ditumbuhi bulu. Alves bersifat homoiotherm. Alves dibedakan menjadi 2 subkelas, yaitu Archaeornithes atau semua anggota yang telah punah. Yang kedua ada Neornithes, terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama Palegonate, merupakan kelompok burung yang tidak dapat terbang. Yang kedua ada Neugonate, merupakan kelompok burung yang dapat terbang. Terakhir ada kelas Mamalia. Mamalia memiliki jantung yang terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Pada umumnya, mamalia berkembang biak dengan cara vivipar, yaitu beranak atau melahirkan. Namun ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur seperti platypus. Fertilisasi mamalia terjadi secara internal dan perkembangan embrionya terjadi di dalam tubuh induknya. Perkembuh ditutupi oleh kulit yang ditumbuhi rambut. Dan alat geraknya berupa 2 pasang tungkai. Mamalia bersifat homoiotherm atau berdarah panas. Beberapa ordo pada mamalia yaitu
Monotermata merupakan satu-satunya hewan mamalia yang bertelur. Misalnya platypus. Yang kedua ada marsupilia, yaitu mamalia berkantong, misalnya kanguru, koala, dan kuskus. Yang ketiga ada rodentia, mamalia pengerat. Giginya seperti pahat dan tumbuh terus dari akarnya. Contohnya kelinci, tikus, marmut, dan landak. Yang keempat ada karnivora, merupakan mamalia pemakan daging, mempunyai gigi kuat serta taring yang tajam. Contohnya harimau. Yang kelima ada cetacea, merupakan mamalia yang hidup di air. Contohnya paus dan lumba-lumba. Yang keenam, Proboscidea merupakan mamalia perbelalai. Belalai merupakan perubahan bentuk modifikasi dari hidung dan bibir atas yang melanjang, seperti gajah. Yang terakhir adalah primata, merupakan mamalia yang matanya stereoskopik, menghadap ke depan, contoh kera dan orangutan. Peran dan manfaat mamalia antara lain sumber protein hewan seperti daging sapi, daging kerbau, daging kelinci, daging kambing, dan lain-lain. Kotoran sapi atau kotoran kerbau dapat digunakan sebagai pupuk atau bahan dasar sebagai sarana transportasi, misalnya kuda, gajah, kerbau, dan lembu. Beberapa jenis mamalia juga dapat disajikan sebagai hewan peliharaan.